belajar itu dari pengalaman. Nah, pengalaman itu bukan harus pengalaman sendiri kan, bisa pengalaman orang lain yang kita gunakan untuk belajar. Perguruan tinggi swasta di luar Jawa yang sudah cukup maju, terutama di akhir-akhir ini. Banyak tokoh-tokoh besar yang lahir dari Universitas Muslim Indonesia ini. Nah, kenapa gitu harus UMI, Pak Rektor? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam program podcast UMI di dalam channel YouTube UMI Makassar sebagai sarana dakwah dan edukasi untuk seluruh masyarakat Universitas Muslim Indonesia dan masyarakat luas. Seperti biasa, kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh pendidikan, baik pimpinan universitas dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya untuk membahas tema-tema menarik. Nah, seperti biasanya juga, seperti sebelum-sebelumnya juga, kita telah pernah menghadirkan rektor di beberapa podcast kita. Nah, kali ini kita juga telah menghadirkan salah satu rektor terkeren menurut saya ini, salah satu rektor terkeren di Indonesia Timur. Kita langsung saja sapa, beliau adalah Rektor Universitas Islam Al-Azhar Mataram yang akronimnya itu adalah UNIZAR, yaitu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Ansyar MP. Beliau adalah Rektor UNIZAR periode 2019-2023. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini Pak Rektor? Alhamdulillah baik. Oh iya, kayak tambah muda ini Pak Rektor. Amin. Pak Rektor ini adalah salah satu tokoh penting di Mataram, sebenarnya banyak orang sangat mengenal beliau. Nah, sekedar informasi, UNIZAR, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ini di bawah Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar. Iya, Mohon dikoreksi Pak Rektor. Betul. UNIZAR sendiri berdiri pada 10 Mei 1981. Iya. Tapi jangan salah, UNIZAR juga itu sudah menjadi salah satu perguruan tinggi unggulan di regional Nusa Tenggara Barat. Nah, seperti biasa Pak Rektor, saya mau tanya dulu sebelum kita ngobrol yang paling penting dalam obrolan kita hari ini. Kalau boleh tahu Pak Rektor, itu ada berapa fakultas, berapa prodi di UNIZAR? Ya, yang ada itu adalah 6 fakultas dengan 10 program studi. 6 fakultas itu apa saja Pak Rektor? Fakultas Teknik, itu program studinya Teknik Sipil, Ilmu Komputer, dan Ilmu Komputer. Jadi ada 2. Kemudian Fakultas Ekonomi ada 2 program studi, program studi Ekonomi Pembangunan dan Akuntansi. Kemudian Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Pertanian, program studi Agribisnis, dan program studi Agroekoteknologi. Kemudian Fakultas MIPA dengan program studi Biologi. Kemudian Fakultas Kedokteran itu ada 2 program studi, Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter. Oh, yang terakhir itu berdiri Fakultas Kedokteran. Kalau berdiri adalah Fakultas Kedokteran. Oh iya, ternyata juga UNIZAR juga sudah punya Fakultas Kedokteran loh. Nah, tadi di dalam itu sempat saya juga dengar obrolannya Pak Rektor UNIZAR dengan Pak Rektor UMI. Itu salah satu tagline yang saya sempat ambil itu adalah maju dengan kolaborasi. Maju dengan kolaborasi. Nah, ini saya menduga salah satu tujuan mengunjungi UMI. Dengan tujuan berkolaborasi. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu Pak Rektor, saya mau verifikasi dulu ini. Apa sih sebenarnya agenda utamanya dalam tujuan di UMI hari ini Pak Rektor? Iya. Yang pertama itu sesama Muslim, kita kan selalu ingin hubungan silaturahim. Karena menurut para ustaz ini bahwa di dalam silaturahim itu adalah katanya bisa memanjangkan umur dan juga mendatangkan rezeki. Nah, itu. Kemudian intinya adalah bahwa kita ingin menjalin kerjasama, kolaborasi dengan Universitas Muslim Indonesia, antara Universitas Muslim Indonesia dengan Universitas Islam Al-Azhar. Sama-sama merupakan perguruan tinggi Islam. Menarik sekali nih. Selanjutnya nih Pak Rektor, apa sih pertimbangannya kenapa harus UMI begitu kan? Mungkin oke lah ada agenda lainnya di universitas lain.
Tapi mungkin UMI salah satu yang prioritas lah gitu. Iya. Nah, kenapa gitu harus UMI, Pak? Iya. Sebetulnya agenda ini sebetulnya sudah kami rencanakan, namun banyak kendala sehingga kebetulan memang kami beberapa waktu yang lalu menghubungi pihak UMI, kebetulan Pak WR1, kalau bisa kita diagendakan pada hari Jumat ini untuk bisa bersilaturahim. Oke, dan kebetulan semuanya bisa terlaksana. Nah, pertimbangannya, ya pertimbangannya adalah karena Universitas Muslim Indonesia ini atau UMI ini adalah, kalau kita lihat dari profilnya, adalah merupakan perguruan tinggi swasta di luar Jawa yang sudah cukup maju, terutama di akhir-akhir ini. Perkembangannya cukup pesat dan lumayan maju. Banyak tokoh-tokoh besar yang lahir dari Universitas Muslim Indonesia ini, sehingga dari situ kami tertantang barangkali untuk belajar, bekerja sama, saling bertukar pengalaman dan sekaligus juga bertukar informasi bagaimana caranya mengelola perguruan tinggi Islam ini sehingga bisa kita maju. Tuh. Rencananya ini Pak Rektor setelah kerjasama nanti itu rencananya kerjasama di sektor apa kan, biasanya kan di program apa yang lebih spesifik kan, biasanya ada pertukaran mahasiswa misalnya atau sharing kurikulum misalnya atau pertukaran dosen misalnya. Itu kira-kira ada kegambaran yang lebih teknis ini rencana kerjasamanya nantinya ini Pak Rektor? Jadi kerjasama adalah terutama adalah di bidang pengelolaan perguruan tinggi. Kemudian terutama adalah di bidang penjaminan mutu, mengingat bahwa mutu dari Universitas Muslim ini tergambarkan dari akreditasi yang diperoleh, mulai dari akreditasi institusinya, kemudian akreditasi program studinya juga rata-rata sudah ada yang unggul, sehingga kami ingin badan penjaminan mutu atau yang pengelolaan mutu di tempat kami itu juga dapat belajar di Universitas Muslim ini, agar supaya mutu pendidikan juga, mutu pendidikan di tempat kami itu bisa mengejar ketertinggalannya di dalam mengelola pendidikan. Itu mungkin yang kemudian hal lain adalah seperti yang sudah disampaikan tadi adalah pertukaran mahasiswa, apalagi dengan program pemerintah sekarang dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sekarang ini adalah program Kampus Merdeka. Ya. Jadi ada pertukaran mahasiswa, siapa tahu ada mahasiswa dari Universitas Islam Al-Azhar mau belajar di UMI. Begitu juga sebaliknya, ada mahasiswa dari UMI yang ingin belajar di Universitas Islam Al-Azhar. Kemudian pengelolaan tadi yang kita bicarakan adalah pengelolaan di bidang akademiknya. Begitu juga di pengelolaan di bidang non akademik, bagaimana memelihara aset, mengatur aset yang ada, karena aset ini adalah merupakan modal dari perguruan tinggi. Kemudian juga adalah dari segi pengelolaan keuangan. Kita tahu bahwa UMI ini pengelolaan keuangannya pasti cukup lumayan karena mengelola uang yang cukup besar. Nah, kami memang masih belum sebesar itu, tetapi dari yang ribet itu kita masih bisa belajar bagaimana mengelola dengan dana yang sebesar ini. Karena yang kita kelola ini adalah dana yang kita kelola sendiri, bukan dana pemerintah. Beda dengan perguruan tinggi negeri. Kalau perguruan tinggi memang yang dikelola itu sebagian besar adalah dana dari negara. Nah, kalau kita ini adalah mengelola dana sendiri. Nah, itu bagaimana mengelola sehingga mampu menjamin bahwa itu dapat meningkatkan mutu pendidikan di kampus kita. Ya, istilahnya Pak Rektor UMI itu APBS. Ya, APBS. APBS anggaran belanja sendiri. Belanja sendiri. Kan kalau negeri misalnya APBS. Tapi itu hanya joke itu juga. Hanya joke. Ya, ini Pak Rektor. Selanjutnya apakah ini mungkin yang agak menarik sebenarnya diketahui oleh publik. Menurut Pak Rektor itu apakah ada kesamaan-kesamaan khusus antara UMI dengan Unizar sendiri? Misalnya soal Islamnya, kurikulum pendidikan Islam dan lain-lain. UMI kan itu sejak berdiri itu
memegang prinsip sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Selain kegiatan akademik, juga ada agenda-agenda dakwah. Gitu. Nah, dakwah ini kan tidak selamanya harus ceramah, Pak Rektor. Betul. Dengan lewat pendidikan itu juga bagian dari kerja-kerja dakwah. Itu kira-kira ada kesamaan dengan Unizar sendiri, Pak Rektor? Kalau dari kesamaan, yang pertama tentu saja adalah sama-sama adalah merupakan perguruan tinggi swasta Islam, swasta dan Islam. Kemudian kami melihat bahwa hampir semua program studi kami itu ternyata juga ada di Universitas Muslim, sehingga nanti tentu saja semua program studi ini bisa melihat atau bisa melakukan benchmark suatu waktu nanti ke Universitas Muslim. Itu memang yang menarik. Tadi singgung mengenai kurikulum. Memang ini menarik dikemas kurikulum ini. Kami mungkin akan belajar juga dalam hal pengelolaan kurikulum, karena tentu saja di dalam pengelolaan perguruan tinggi Islam, Universitas Islam, kita ingin bahwa nilai-nilai Islam itu bisa masuk. Walaupun yang kita inginkan adalah nilai-nilainya, bukan orang harus masuk pindah agama, tapi nilai-nilai Islam itu betul-betul muncul di kampus. Nah, praktek sosialnya, kehidupan sehari-hari betul-betul itu adalah tergambar di kampus itu. Nah, sehingga kami ingin belajar bagaimana sih Universitas Muslim itu mengelola itu sehingga itu bisa masuk. Karena kalau kita masukkan di kurikulum akan menambah beban SKS mahasiswa. Nah, tentu saja itu menjadi masalah atau kendala tersendiri. Nah, tentu saja ada kiat-kiat yang bisa dilakukan sehingga nilai-nilai itu bisa masuk di lingkungan kampus tetapi tidak membebani di kurikulum kita. Jangan sampai melebihi SKS. Nah, itu juga sudah menjadi beban tersendiri bagi mahasiswa. Nah, bagaimana itu mengelolanya? Pasti itu ada kiat tersendiri yang dilakukan Ulumi, karena buktinya akreditasinya bisa bagus, bisa unggul. Di lain pihak nilai-nilai agamanya juga berjalan. Nah, kan itu berarti ada kiat yang dilakukan. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Walaupun mungkin Uni sendiri barangkali untuk memperolehnya itu perlu pengalaman yang panjang, perlu pengalaman yang panjang. Nah, itulah yang kita jadi untuk memotong pengalaman panjang itu ya kita belajar saja yang sekarang supaya kita tidak perlu pengalaman yang panjang juga. Jadi kan belajar itu dari pengalaman. Nah, pengalaman itu bukan harus pengalaman sendiri kan, bisa pengalaman orang lain yang kita gunakan untuk belajar. Jadi ada strategi khusus untuk mungkin nanti kedepannya juga lebih maju nanti Universitas Islam Al-Azhar Mataram ini. Nah, terakhir ini Pak Rektor, mungkin untuk UMI sendiri adakah pesan-pesan khusus untuk mahasiswa UMI dalam menjalani kegiatan sehari-harinya di kampus seperti itu Pak Rektor? Ya, jadi untuk mahasiswa mungkin secara umum atau dengan mahasiswa umum lah, mahasiswa UMI. Banyak hal yang disampaikan oleh para dosen, kemudian itu perlu dicerna, perlu dipraktekkan, kemudian juga selama masih menjalani kegiatan kemahasiswaan juga perlu menimba-nimba ilmu, bukan hanya dari dosen. Kalau perlu, apa yang disampaikan oleh dosen itu hanya sebagai bekal untuk mencari yang lebih banyak, atau istilahnya adalah hanya jadi umpan saja. Ya, kemudian itulah menjadi dasar untuk mencari atau menambah pengetahuan-pengetahuan lain atau keterampilan-keterampilan yang lain. Karena dosen juga itu terbatas, terbatas. Banyak tugasnya dosen selain mengajar, melakukan pengabdian dan melakukan penelitian. Jadi mahasiswa juga perlu mandiri untuk menambah ilmu pengetahuan di tempat lain. Jadi gunakan masa studinya untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Intinya pengetahuan itu bukan cuma ada dalam kelas, Pak Rektor. Bukan hanya dalam kelas. Bukan cuma hanya dalam kelas, ada juga di luar kelas yang sebenarnya juga mungkin lebih banyak pengetahuan, pengalaman yang bisa didapat selama serius menjalani proses kuliah. Nah, terima kasih banyak Pak Rektor Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Ansyar MP. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Rektor atas waktunya bergabung bersama kita di Universitas Muslim Indonesia, khususnya dalam program podcast UMI. Saya Gunawan Somki selaku host
mengucapkan semoga apa yang kita obrolkan hari ini bernilai manfaat di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekian, saya tutup dengan ucapan wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.